Sremsi Charlovski. Nah itu Sremsi Charlovski, aku susah banget. Balap nenek-nenek. Iya, ini apa namanya, kotanya tuh didirikan sejak tahun 1100-an lah. Take the next Hari. right at Metropolitan Stratomir. Ikong and Risa Adventure. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat. Terima kasih masih setia mengikuti perjalanan kami di Serbia. Hari kelima ini kita berencana akan berjalan ke arah utara, yaitu ke Novi Sad dan Subotica. Tapi kami akan membayar hutang dulu karena 2 hari yang lalu kami pengen ke Saint Sava Temple tapi tidak dapat parkir. Maka khusus hari ini kita bangun pagi-pagi, sebelum jam 7 kita sudah on the road, berharap bisa dapat tempat parkir yang dekat di Saint Sava Temple. Oke, ikuti saja. Ini sekarang kita ada di Saint Sava Temple. Nah, ini emang kita usahakan datang ke sini banget karena 2 days ago kita coba, tapi parkirnya susah banget. Nah, ini kita subuh-subuh kita bangun dan akhirnya dapat parkir persis di depan gereja. Nah, ini sebenarnya bangunan ini, tapak ini nih dibangun tahun 1400-an. Kemudian ya gerejanya tadinya kecil, terus kemudian pada zaman Ottoman Empire Parkirnya kan kayaknya nggak ada zonanya. Hah? Udah Ki? Oke. Jadi terus kemudian dibangun kembali pada tahun awal 1900-an. Ayah gimana? Ya, usahanya sepadan dengan hasilnya. Iya. Ini salah satu ikon yang katanya tidak boleh dilewatkan. Saint Sava Temple. Iya. Belgrade. Karena ini salah satu gereja terbesar Ortodoks ya di. Kayaknya mirip dengan yang ada. Ya. Iya. Enggak, ini kan si Saint Sava-nya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kami lebih bersemangat lagi. Halo. Kita ada di mana ini? Kita lagi di Saint Sava, tempel terbesar di Serbia. Dibuat dari zaman Romawi ya Bu ya. Terus habis itu hancur sama Ottoman, terus di-rebuild. Ayah gimana nih pagi-pagi jalan? Wah, lumayan dingin-dingin tapi hasilnya dapat pemandangan yang bagus. Ikonik. Iya, terus juga ini lingkungan kotanya juga lucu. Ya, oke deh. Ya emang kalau ke Belgia harus ke sini sih, jadi 2 kali deh kita usaha. Tapi alhamdulillah. Oh iya. Dingin-dingin ngapain ayah? Ya, kalau siangan dikit udah nggak dapat parkir. Mau kemana? Mau ke beranda itu? Ini apa nih? Ini mungkin uskup-uskupnya ya. Terus ya ini ada tulisannya tapi tulisan Serbia semua di pintu-pintunya. Jadi rada kurang mengerti kami. Halo. Si Bapak Ikong jalannya saking baru bisa jalan jadi dia seneng keluyuran ke sana ke sini. Oke, kita mau muterin sekali deh, udah tawafin Saint Sava. Itu karena udah nyampe si ayah, kita parkir di sana Pak Ikong ya.
Tadi kan sisi depan, ini sisi kanannya. Terus pemandangannya di sisi kanannya seperti ini. Ya, ini tempat orang pasang lilin, berdoa, ada di sini. Samping sebelah kanannya. Ini bagian belakangnya. Nah, pemandangannya seperti itu di belakang. Nah, ini Ricky sudah mulai berjalan di bagian belakangnya. Ini bukanya baru jam 8 dan bisa buat umum, tapi mau berangkat tersebut jadi ya luarnya juga oke lah. Nah, ini sisi sebelah. Kita di kiri ya, sekarang ini sisi sebelah kanan. Jadi ini saya sama Rifki jalan paginya walking di Belgrade nih, muterin Sensafa. Satu putaran saja. Di sini ya. Hah? Jogging muterin jam ini ya. Iya. Nah, dah. Duh. Oh, terpasnya. Nah, terus lingkungan kalau yang di sebelah kiri. Oke. Dah, udah dingin banget, men. Oke, pagi-pagi di Belgrade. Kita ini sudah jam 10.30, mau menuju ke Novi Sad. Di sana kita mau cari restoran steak yang katanya ranking ke-24 di Novi Sad. Kayak nomor. Ya, nanti dari sana kita mau mampir kemana lagi, Bu? Susah namanya. Kremko Sansoski, pokoknya ntar ya, jadi susah-susah di sini namanya. Nah, ini sudah ya, ntar kalau sudah di highway, aku on cam lagi. Ini adalah rute perjalanan kami dari Belgrade ke Novi Sad, yang jaraknya hanya 100 km saja, yang akan kita tempuh dalam waktu kira-kira 1 jam saja. Nah, ini sudah hari kerja, hari Rabu, jadi jalannya ramai. Sepeda ya, Bu ya. Oh, ternyata ada bike line-nya juga Di atas jembatan. Ya, ini kita di atas jembatan dan Rifki sudah cukup layak menjadi driver lokal di Serbia. Hari pertama masih kagok. Sekarang sudah Continue on berani E75 for 800 meters. ngepot-ngepot, apalagi di tengah kota ini rambu-rambunya harus jeli. Ya. Oke, sampai ketemu di highway. Ini kita di highway. Tapi bukan jalan tol ini, masih di dalam kota dekat di airport. Highway-nya seperti ini. Oke. Ini kita mau bayar tol. Jadi di sini selalu ada pintu yang manual yang gambarnya orang itu. Nah, ini di pintu yang manual ini kita ngambil tiket. Nah, di situ tuh. Oke, pintunya buka. Nanti waktu bayar di exit tolnya langsung ditangani oleh petugas. Jadi di sini ada pilihan yang buat orang asing enak. Bisa nggak usah pakai e-tol. Lanjutnya ya sama, kalau jalan tol udah standar internasional seperti ini. Nah, ini sepanjang jalan tol ini kebun apa ini, gandum kayaknya. Ini sawahnya orang di sini. Nih, wah, hijau indah. Kembali ke jalan tol. Reki sudah mulai jadi pembalap di sini.
pol kiri terus. Sini nyalip dari kiri boleh. Nyalip dari kanan ya nggak boleh. Nah, kita sekarang mau bayar tol. Cari yang gambar orang, itu manual. Ini nanti Berapa? Ya Mana? nanti sama dia dikasih tahu. tiketnya dimasukin sama Orang. How much? Nanti om-om yang jaga tuh di depan ada berapa? 330. 330. Kita bayar cash sama si om itu. Nah, setelah dibayar, pintunya buka. Ya gitu aja, Thank you. kayak zaman dulu, Oke. jasa marga zaman dulu. Kita sekarang udah mau masuk Novi Sad. Novi Sad itu kota Kedua. terbesar nomor 2 setelah Belgrade di Serbia ini. Oke, kita sudah keluar dari tol, masuk ke Novi Sad. Nah, kita sudah masuk di kota Novi Sad. Kalau di Belgrade plat mobilnya BG, di sini NS. Novi Sad. Jadi singkatan nama kotanya aja. Kita langsung ke tempat makan steak. Oh, ini rupanya kota lamanya Novi Sad kayak gini nih. Ini lucu banget. Iya, ini sepanjang jalan banyak restoran. Pohonnya mulai berguguran daunnya. Wah, kena lampu merah terus. Oke, kita bisa lihat Banyak samping ini kota pelajar nih. Novi Sad ini terkenal sebagai kota pelajar. Kayak Jogja. Kalau review bilang kayak Adelaide. Tapi di sini nggak ada gedung-gedung tingginya, nggak. Pencakar langit nggak ada, kayaknya rata. Lucu banget. Wah, iya. Ini udah dari tahun 700 kota ini. Iya, sampai ganti jadi negara mana, bagaimana. Pernah dikuasai Hungaria, Austria, Ottoman, Serbia, Montenegro, Serbia. Iya. Yang merdeka jadi Serbia, Republik Serbia ya, Mm-mm. tahun 2006. Iya, udah mulai dari 2000. Jadi belum tua kalau Serbianya, tapi kotanya Nice. udah tua sekali. Oke. Ya, kita sekarang ada di Novi Sad. Terus kita mau ke restoran situ tuh. Apalah yang ada cepapnya itu. Katanya nih menurut TripAdvisor dia salah satu yang direkomend. Gimana ya? Ya, kita mau pesta, kita lihat nanti makan besar. Ya, jauh-jauh nih dari Beograd ke Novi Sad. Cuma mau makan siang. Cuman mau makan siang, habis ini kita ke Sremski Karlovski. Ya kebetulan kita dapat parkirnya. Rezeki anak soleh tuh di situ. Sama semua di Beograd di sini nyari parkir. Kalau tidak beruntung nggak dapat. Iya, aduh tapi ini suasananya bagus banget. Dan yang lebih seneng lagi, ayah lagi seneng-senengnya jalan. Hai ayah. Awas di belakangnya ada sepeda, gimana ya? Naik sini kayaknya. Ini jalan sepeda ternyata yang kita jalanin. Sorry. Oke, nanti kita laporin lagi kalau udah nyampe restoran. Iya. Oke, kita mau makan di sini. Sarajevski Cepap sesuai dengan usulan dari TripAdvisor. Kita lihat apa nih yang ada di dalamnya ya. Sip. Oke, Mas Ikong. Iya nih Mas Ikong masuk. Kita duduknya di sini aja. Di situ window seat. Di sini kita makan besar, yaitu sapati, makanan khas Serbia. Itu kulitnya semacam kebab, jadi kita dikasih kulit,
yang bentuknya lingkaran tapi dipotong ke tengah. Nanti di dalamnya kita isi sesuai yang disediakan. Ada daging, ada ayam, dan ada sayur-sayuran, dan ada sausnya. Tapi porsinya sangat besar hingga kita benar-benar kekenyangan. Pokoknya nikmat dah. Oke, ini kita baru selesai Makan lunch siang. di Sarasevsky Park. Kan nggak salah spelling. Wah, luar biasa. Kita makan zapati, yang beef sama yang Grilled chicken. grilled chicken. Chef Papi. Porsinya besar banget. Aduh, Ah, kenyang. Buat besok juga. Aduh. Dan harganya juga ramah di kantong. Iya. Oke, enak dan ramah. Ya nih kalau ke Novisat, aku saranin banget makan di sini. Pelayanannya juga Ramah sangat, banget. ya, sangat ramah. Oke, Oke. sekarang kita mau ke mana? Nah, susah. Skramsli Semskri Kak Charloski. Ya, kayak gitulah. Tuh si biru parkirnya di sebelah sana. Jadi Mas Ikong latihan jalan dari si Cepapi. Dia jualannya Cepapi Pajang terus ke situ. Bismillah. Oh iya, aku mau sharing juga sih. Nah ini mobil kita parkir. Tuh Mas Ikong mau masuk mobil. Tapi di sini nih, yang itu trotoar. Ini jalan sepeda. Ini parkir mobil. Nah itu baru jalan mobil. Jadi emang di sini masing-masing segmen udah ada jalurnya masing-masing. Begitu guys. Wah, ini Jembatan Danub beneran Jembatan nih. Danub nih. Sungai Danub. Nih salah satu kota yang Nomor 5 terbesar. Sepanjang Sungai Danub. Kita menyeberangi Sungai Danub ini. Ada terowongan tembus langsung. Terowongan mana? Itu depan terowongan. Jembatan langsung masuk terowongan. Iya, nih sekarang kita masuk terowongan. Habis dari jembatan. Jembatan Danub besar sih. Salah satu sungai yang besar di Eropa. Nomor 2 Sekarang nomor 2 terpanjang. Di Eropa. melewati berapa 10 negara. Iya, kita masuk terowongan lagi. Tapi terowongan dalam kota Novi Sad. Keren banget. Super keren. Panjang nih terowongannya, bro. Lumayan. Keep left, continue on Missoula. Iya. Ini setelah makan kita menuju Skramli Karlovci. Itu agak backtrack sih, 13 kilo. Tapi itu adalah kota terindah di Serbia katanya. Jadi kota yang dibangun oleh Raja Romawi untuk hadiah Raja Serbia. Oke, kita lihat seperti apa indahnya Skramli Karlovci ya. Ini baru jam setengah 2, 13.30. Tapi karena jelang musim dingin jam segini udah gelap. Di jam 4 sudah maghrib, jam 5 udah isya. Ini kita sudah masuk di Sremski Charlovski. nah itu Sremski Charlovski. Aku susah banget. Balap nenek-nenek. Iya ini apa namanya kotanya tuh didirikan sejak tahun 1100-an lah. Take the next Kan. right at Metropolita Stratomir Icon. Dari Raja Leopold kepada Raja Serbia. Kita mau ke apa namanya? Itu kotanya tuh, Bu ya. Waduh. Masuk ke Bener-bener. dongeng. In 200 meters, you will arrive at your destination. Oh my. Kita mau berhenti di pusat kotanya. Nanti aku mau nunggu di kafe aja. Risa sama Rifki biar Lihat keliling-keliling. tuh ya.
Iya. Bener-bener nih. Penyampai. You have arrived. Kita kayak mundur ke tahun 1500. Ini apa nih? Iya lah, segala macem lah. Parkir di mana? Kita kemana? Ke Ini square. Square. Iya, Oh, ini udah di semuanya di sini. Di sini nih. Nih. Ya. Heeh. Tapi parkirnya kagak Kita tahu. cari parkir dulu. Kita cari parkir dulu deh. Terus cari cafe, Square. cari coffee shop buat ayah. Ini kita nanti muterin sini. Masya. Nah, ini. Mobilnya kembar. Nah, ini ketemu Stonic sama-sama. Warnanya juga sama. Oh, di sini dekat winery. Jadi banyak wine. Kok kagak ada toko yang buka ya? Ke lookout kali Ki. Parkir di lookout aja, nanti kita tinggal jalan ke square kita balik. Ya tolong disettingin dong. Yang mana? Kalau mau ke lookout, observatory. Observatory. Kalau nyamper pusing ntar loh. Oh, Head west on Katrina Udah. Hah? to Udah? Poshtanska, then turn left onto Poshtanska. Take the next left onto Poshtanska, then turn left onto Vuka Karajika. Capek banget tapi. Gila nih kota. Take the next left onto Vuka Karajika, then turn right to stay on Vuka Karajika. Kata ibu. Take the next left onto Brace Andalika. Kita bener-bener. Kedalaman. Nah, ini ada. In 400 meters, slide left onto Ludovita Gaja. Kita ke lookout dulu ya. Lo ayah, ini kita lagi ngapain? Ke lookout. Mau ke lookout ya. Stремси Charlovski ini dibilang salah satu merupakan kota tercantik di Serbia. Ini desa-desanya. Ini. Kita ke desanya, mau ke lookout, terus nanti habis itu kita mau ke kota. Oke, Stремси Charlovski ini merupakan kota tercantik di Serbia. Ini kita ada di lookout biar bisa ngelihat keseluruhannya, terutama city centernya yang sebelah sana. Nah, untuk mencapai ini kita harus naik tangga dan kita saksikan Pak Ikong udah naik tangga dari bawah situ terus sampai ke atas. Kemauannya luar biasa Pak Ikong. Alhamdulillah. Luar biasa perjuangan ayah. Pokoknya naik dulu, turunnya dibikin nanti. Aduh, itu loh latar belakangnya itu kota tuanya Stремси Charlovski. Di belakangnya ayah. Luar biasa. Semangat ayah, dikit lagi. Sampai sana tuh. Oke. Naik berapa ratus tangga nggak tahu, tapi yang penting Nyampe. bisa sampai ke puncaknya lookout. Stремси Keren Charlovski. Nah, itu city centernya. Nah, ini ada salib di situ. Terus itu perkampungannya. Terus di situ Danub. Sungai Danub membentang. Udah lewatin Novi Sad. Nyambung ke sini. Jadi ini Stремси Charlovski. Itu city centernya tuh di sana. Tuh. Luar biasa. Cantik banget. Ntar saya mau ke sana. Halo, salam dari Stремси Charlovski, kota terindah di Serbia yang merupakan hadiah dari Pangeran Leopold untuk Raja Serbia. Ini Kita dari lookout kelihatan seluruh kota. Seluruh kotanya kelihatan, itu ada gerejanya, ada istananya, ada parlemennya, ada sekolah tertua di sana juga.
Tadinya Mas Iko mau ditinggalin di situ, terus kita jalan ke sini, tapi kelihatannya kafe-kafenya udah pada tutup. Jadi ya nice. Ini aku bikinin panoramiknya. Terus di sana Sungai Danube. Ada rel kereta juga itu yang menuju ke Budapest dan sebagainya. Nah, itu kotanya. Wah, ada istana dan sebagainya, gereja, itu perkampungannya, kotanya di sana. Masya Allah, luar biasa. Ini ada. Oke. Udah tadi beneran nyampe aja. Keren ayah. Padahal ngeliat ke atas aku juga udah kayak, wah ini ayah bisa nggak ya gitu. Another challenge accomplished. Tiap hari ketemu tangga. Oke, makasih Ki. Ini masih jauh perjalanan tapi view-nya turun indah banget ya. Ya, ini kita keluar dari lookout In 100 yang meters, letaknya di continue atas. straight past Siarvini First Bisa Trust ngeliat Karlovci kota itu dari Derby atas, tapi Continue jalannya straight past jalan Siarvini First Trust Karlovci jalan Derby kampung. Pipanova, then turn left onto Svetozara Markovica. Ini jalan kampung bener-bener. Lumayan sempit dan jalannya dibikin satu arah. Wah, inilah kita baru lihat ini. Di Europe gangnya ada juga. Tapi gangnya ini udah dibikin dari tahun 1400 Iya, ini kota tua. gitu. Take the next left onto Svetozara Markovica, then turn right onto Sika Darina. Banget sih. Ini gang-gang sempit kayak jalan-jalan di Sentul tapi bersih. Tuh. Lucu. Goyang-goyang juga. Pas satu mobil nih. Iya, makanya kalau tadi ngelawan arus bisa berantem. Kita harus ngikuti. Nah, itu depan city center. Take the next right onto Lewatin Sika ke center Darina, ya? then turn Nggak left lewat. onto Mitropolita Stratomirovica. Lewat apa? Sudah belok Lewatin sini. aja ya. Lewatin aja. Tapi boleh nggak? Bisa kali ya ini Beda. terus ya. Enggak, Salah. Ya tuh. ntar salah arah. Ini juga. Semuanya di sini old town. Turn left onto Mitropolita Stratomirovica, then turn right onto Giovanna Jovanovica Zamaya. Nama-namanya Giovanna, aduh susah. Google aja di sini mumet. Keren banget, tapi ini kita kayak kembali ke tahun berapa nih ya? Iya, 1000 tahun yang 1000 lalu tahun lah. yang lalu. Kehidupannya seperti ini. Ini dulu Metropolitan City. Nah, itu di depan tuh city center tuh. Oh, Take the Kita next keliling right aja. onto Giovanna Jovanovica Zamaya. Oh, Kita kita masih keliling. lewat Giovanna, jadi nggak pergi ke itu deh, square-nya di sana. Tapi tadi kita udah In lewat. 300 meters, turn left onto Route 100. Oh, udah masuk ke pun. kita mau Bisa aja sih ngelewatin kota. Sekali Iya. Yuk, puterin. yuk, puterin yuk. kita. Wih, ada Kang Senggol juga di sini. Luar biasa ini. Rifki udah lulus SIM Serbia. Take the next right onto Ivana Mizeranica, Jangan then Bener. turn belok right kanan, onto belok kiri Priradovicheva. dulu. Benar-benar sudah jadi Kita mute dulu biar penduduk nggak berisik. global dunia. Kita pakai mobil ini. Muatnya lagi. Santuy, santuy. Kanan jauh, kanan jauh. Santai aja, Bu. Sorry goyang-goyang. Gimana? Kita Mobil tuh yang puterin. penting spion. Hmm. Spion lewat, sudah lewat. Belok kiri nggak? Kayaknya sudah belok Nggak, kanan. serem banget. One way. Kayaknya. Lewat gang-gang sempit. Wah, Keluar sih. Oke. Tapi kita masuk lagi kali ke city Ya center. udah ini di set ke Diarahin city center aja. aja. Minggu
minggir bentar foto jalan. Gak usah foto lah. Ya, Kan ada review mau foto ya nggak apa-apa. Apa? You have time, right? Iya. Nggak ada lagi seperti tidur doang kan. Iya. Ntar dulu nih kok. Ntar dulu nih kamu berhenti dulu sebentar. Bentar, stop. Nggak bisa berhenti dong, Bu. Kecuali parkir. Kamu ke kanan. Itu udah city center. Nah, udah nggak usah pakai itu. Udah lah. Ya udah. Aman. Tuh, city center. Ini city centernya kota. Stremci Charlovski. Ah, itulah. Oh. Stremci Karlovski. Kafe-kafenya kayak gini. Baru ketemu. Nggak sengaja. Gak sengaja. Untung Wah, itu istananya. Boleh kok Nah. dilewatin. Yuk, kita sana ke kanan dulu kali, Ki. Kamu foto. Oke, kita sekarang ada di City Square-nya Stremci Charlovski. Nah, di sini di depan situ ada istana kelihatannya. Kemudian ini mungkin Parliament House. Ini gedung apa? Terus kita coba. Oh, ada Orthodox Seminary, ada Theological School, ada Partiaki Court, Old Pharmacy. Nah itu dia gerejanya yang tadi kalau dari atas kita bisa lihat sebelahnya ada istananya. Nah ini bisa kita lihat Stremci Charlovski-nya, petanya. Itu katedralnya. Luar biasa. Oke, ini aku jalan-jalan sore di Stremci Charlovski. Charlovski. Wah, susah banget namanya. Aduh, ini kota zaman dulu kala banget. Pokoknya kemana-mana jalan siap. Tadi habis menghabiskan berapa ratus tangga itu terlupa. Bisa kita. Oke. Kita sekarang aimnya ke fountain. Ya. Depan gereja bagus banget. Nanti kita foto-foto di sana. Iya. Oke. Wah, Pak Ikong bener-bener nih sore-sore jalan-jalan Jalan-jalan di Serbia. Serbia. Stremci Charlovski. Luar biasa. Oke, kita baru saja selesai foto-foto di Stremci Charlovski. square-nya yang ada Parliament House, apa istana tadi foto-foto aja. Katedral. Bagus banget. Ini nih tempat makan semua. Tempat Nah, parkir. kita tadi nggak lewat sini untungnya. Kalau lewat sini aku ditinggal sudah di resto saja. Ternyata tadi tidak ketemu resto itu berkah. Jadi aku ikut kemana-mana. Jadi Stremci itu Charlovski itu Ya, nama si uskup yang pertama. nah sekarang kita mau melanjutkan ke Subotica. Subotica, kira-kira 1,5 jam dari sini. Perjalanan kita ke Subotica melalui tol, jaraknya hanya 100 kilo.
waktunya kira-kira 1 jam, tapi sampai sana mungkin kita sudah gelap karena kita start dari Novi Sad sudah jam 4. Ini perjalanan dari Novi Sad ke Subotica. Kayak jalan di atas langit. Subotica ya. Tolnya mulus, lurus, hijau kanan kiri, langit di depan, udah kayak pesawat mau take off. Tapi begini ngantuk juga ini. Driver harus tetap waspada. Oke, ini kita akan di jalan terus sampai ke Subotica. Ya, harus kita bantu si driver kita Riki ini terus tetap fokus. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus perjalanan kami di Subotica nanti. Oke, assalamualaikum.